Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku bakal review satu film Bollywood judulnya Bajrangi Bhaijaan. Alasan aku review film ini tuh pertama karena aku suka filmnya. Kedua, film yang dirilis dari Juli 2015 itu termasuk film yang tersukses di Bollywood bahkan sampai masuk box office. Terus dari sumber yang aku baca, film ini juga jadi film Bollywood terlaris sepanjang masa baik di pasar India maupun di pasar internasional. Oke, langsung aja ini dia review Bajrangi Bhaijaan. Pemain di film ini tuh artis yang udah terkenal di dunia Bollywood. Yang pertama ada Salman Khan. Selain sebagai pemain, Salman Khan juga sebagai produser film ini. Di sini Salman Khan berperan sebagai Pawan atau juga biasa dipanggil sama teman-temannya itu Bajrangi. Bajrangi itu salah satu nama dewa gitu, dewa Hanuman gitu ya. Terus pemain lainnya ada Kareena Kapoor. Di sini dia berperan sebagai Rashika. Dia ini adalah pacarnya Pawan. Terus yang gak kalah penting adalah karakter anak perempuan yang bisu, imut banget, umur 6 tahun ceritanya. Namanya Hashika Malhotra. Di sini dia berperan sebagai Syahida dan Muni. Jadi cerita ini dimulai dari ada seorang ibu punya anak namanya Syahida sekitar umur 6 tahun gitu, tapi dia bisu. Nah, mereka ini tinggal di Kashmir. Tapi Kashmirnya Kashmir yang Pakistan gitu. Buat info aja, ada daerah namanya Kashmir gitu ya. Nah, setengahnya itu ikut ke negara Pakistan, setengahnya lagi ikut ke negara India. Nah, Kashmir yang di Pakistan kan otomatis mayoritasnya muslim ya gitu. Terus singkat cerita, karena si Syahida ini bisu, jadi atas saran dari keluarga besar dan teman-temannya gitu, supaya berobat ke India karena katanya di India itu ada pengobatan yang bisa nyembuhin anak yang bisu supaya bisa ngomong. Akhirnya pergilah ibu dan anak ini ke India pakai kereta. Nah, di tengah jalan ada kejadian yang bikin akhirnya Syahida dan ibunya ini misah. Ibunya mah balik ke Pakistan, tapi Syahidanya masih ketinggalan di India. Terus akhirnya tersesat lah ya si Syahida itu sampai ketemu sama Pawan. Diikutin sama Syahida tuh ya, si Pawan itu kemana Pawan pergi dia ngikut sampai akhirnya Pawan pulang dan dia kebingungan kok ada yang ngikutin gitu. Udah diusir-usir, udah maksudnya bukan diusir tapi ditanya terus mau dianterin kemana gitu, tapi tetap nggak mau Sahidanya juga karena dia juga kan nggak bisa ngomong ya, jadi kayak miskomunikasi gitu. Karena si Pawan ini tuh karakternya dia laki-laki yang baik banget, polos, lugu, terus taat beragama. Dia juga Hindu yang sangat taat gitu ya. Dia pemuja dewa Hanuman ceritanya. Terus jujurnya tuh bener-bener jujur dalam kondisi apapun dia jujur pokoknya. Walaupun kejujuran itu bikin si pawannya susah gitu ya, tapi dia punya prinsip pokoknya dalam kondisi apapun bagaimanapun harus jujur gitu. Nah, karena si Pawan ini orangnya sebaik itu gitu, akhirnya dia bawalah si Syahida ke rumahnya gitu. Nah, karena ditanya namanya siapa, Syahidanya diem gitu ya. Akhirnya sama Pawan, Syahidanya diganti namanya jadi Muni. Sejak saat itu setiap kali Pawan manggil Syahida itu pakai nama panggilan Muni. Dari situ Pawan mulai berjanji ya kalau dia pasti bakal bawa Muni pulang ke rumahnya, bakal ketemuin Muni sama orang tuanya. Karena sifatnya Pawan yang tadi itu ya penuh belas kasih dan gak tegaan gitu, jadi dia ngerasa kasihan ngelihat Muni yang masih sekecil itu harus terpisah dari keluarganya. Masalahnya Muni ini kan dia sama sekali nggak bisa ngomong dan dia juga nggak bisa nulis gitu ya, jadi sama sekali nggak ada petunjuk buat Pawan tahu Muni ini siapa, asalnya dari mana, orang tuanya namanya siapa, dan dia mau kemana, itu sama sekali nggak ada petunjuk. Akhirnya Pawan cuma merhatiin dari gerak-geriknya Muni aja, misalnya kayak pas waktu diajak ibadah ke kuil gitu ya, Muni sama sekali nggak ngerti caranya ibadah tuh gimana, nyembah dewa itu kayak gimana dia sama sekali nggak ngerti. Tapi pas waktu di perjalanan pulang dari kuil terus ngelewatin masjid,
Muni tau-tau masuk itu masjid gitu, terus dia sembahyang di situ. Akhirnya dari situ ketahuan, oh Muni ini muslim gitu. Tapi akhirnya Pawan tahu asalnya Muni dari mana itu setelah keluarganya dia itu nonton siaran kriket gitu di TV waktu itu antara India sama Pakistan. Nah, di satu rumah itu kan pasti dukungnya India, tapi Muni diem aja pas waktu India dapat skor tertinggi atau apa, kalau keluarganya Pawan tuh pada teriak-teriak gitu ya, pada senang, tapi Muninya diem. Nah, giliran dari negara Pakistan yang bikin skor, Muninya langsung teriak-teriak gitu, maksudnya kayak langsung loncat-loncat. Akhirnya ditanya sama Pawan, Muni kamu dari Pakistan gitu, dan Muninya ngangguk, dan itu kayak langsung langsung kaget lah, Pawan kaget, semua keluarganya kaget tahu kalau Muni dari Pakistan. Kenapa mereka kaget? Ya karena gini, India sama Pakistan itu walaupun bertetangga tapi hubungan mereka nggak harmonis. Jadi orang-orang India itu pasti susah buat masuk ke Pakistan, begitu juga sebaliknya. Terus juga ribet lah gitu kalau mau masuk ke salah satu negara itu tuh ribet gitu, malah bisa-bisa saling dicurigain mata-mata atau apa, pokoknya intinya bahaya. Menghindari banget yang namanya orang India ke Pakistan ataupun sebaliknya gitu. Nah, jadi pas waktu tahu kalau Muni itu ternyata orang Pakistan, bingung deh tuh Pawan sama sekeluarga, ini gimana gitu ya cara balikinya. Kata keluarganya Pawan, anterin aja ke kedutaan. Tapi pas udah dianterin sama Pawan ke kedutaan, kayak Pawannya jadi kayak nggak tega gitu, harus ninggalin Muni sendirian. Dan lagi pas waktu itu di kedutaan lagi ricuh lah, banyak yang demo apa segala macem, jadi Muninya dibawa pulang sama Pawan. Terus coba mau dianterin dengan jalur resmi gitu ya ke Pakistan, cuman ya itu tadi, karena keluar kedua negara ini tuh nggak harmonis, jadi semua birokrasinya tuh dibikin ribet gitu. Bikin visa ke Pakistan itu lebih ribet daripada bikin visa ke Amerika atau ke luar negeri mana gitu, padahal negara mereka tuh bertetanggaan gitu ya. Tapi kalau udah nyangkut Pakistan susah gitu semuanya, begitu juga sebaliknya. Sampai pernah juga Pawan tuh udah mau nitipin Muni ke travel gelap gitu ya, karena Pawan susah banget dapet visa ke Pakistan. Itu akhirnya dia dapat info ada travel gelap yang bisa nyalurin orang-orang Pakistan yang mau balik ke negaranya. Akhirnya Pawan masukin Muni ke travel itu gitu, maksudnya supaya bisa dibantu sama travelnya buat balikin Muni ke Pakistan. Udah bayar uang segitu banyak, terus sama travelnya juga iya iya nanti pasti bakal dianterin ke Pakistan gitu, udah gampang gitu ya. Tapi ternyata pas Pawan balik lagi gitu ya, karena dia ngerasa kok kayaknya perasaannya nggak enak gitu udah ninggalin Muni di travel gelap itu. Pas Pawan nyampe ke travel itu, ternyata Muninya dibawa lari sama orang yang punya travel, diikuti nama Pawan. Ternyata Muninya itu dijual ke prostitusi, jadi kayak penjualan anak di bawah umur gitu. Wah, dari situ Pawan marah banget ya, sampai dia berantem sama orang-orang yang ada di tempat situ. Terus sampai juga dia nonjok-nonjokin si tukang travelnya itu, dan udah nggak ketolerir lagi lah. Dari sana akhirnya Wawan bertekad, punya niat, pokoknya dia harus bawa balik Muni dengan tangan dia sendiri, dengan cara dia sendiri, walaupun sesusah apapun gitu ya. Nah, akhirnya cari-cari info si Pawan ini biar gimana caranya masuk ke Pakistan. Terus dapatlah dia info bisa masuk Pakistan dengan cara yang ilegal. Ya udahlah, demi demi bantuin Muni gitu ya, biar Muni bisa ketemu orang tuanya, ikutlah Pawan ke cara yang ilegal itu. Caranya lumayan lucu sih, unik gitu ya. Jadi kayak masuk ke terowongan padang pasir gitu yang nyambungin antara India sama Pakistan. Dan dari sana dimulai petualangan-petualangan Pawan selama di Pakistan tanpa paspor. Otomatis pas udah masuk di Pakistan, ngelewatin perbatasan itu kan dia ada kayak polisi perbatasan gitu ya. Jadi kayak ditanya-tanya dari mana.
paspornya mana, visanya mana, kok bisa masuk sini. Nah, karena dasar Pawan itu orangnya jujur tiada tara gitu ya, jadi dia jawab aja sejujur-jujurnya kalau dia tuh tujuan ke Pakistan mau nganterin Muni anak kecil yang tersesat di India, terus lewatnya mana kok bisa kesini tanpa paspor. Dia ceritain sejujur-jujurnya, ya pastinya langsung dimarahin ya sama si tentara perbatasan itu. Dia dipukul, dia apa, malah sampai dianggap mata-mata. Tapi ya karena dia disuruh ngaku mata-mata, dia nggak mau karena dia kekeh bilang saya ini bukan mata-mata, saya orang biasa cuma mau nganterin Muni aja gitu. Tapi tetap dipukul-pukul, tetap disiksa segala macam, akhirnya sampai bikin si penjaga perbatasan itu kasihan gitu. Dan nanya kenapa sih kamu tetap nggak mau ngaku, padahal kalau misalnya kamu ngaku kan ya mungkin bakal dibantu atau gimana. Dia tetap kekeh saya nggak bakal pernah bohong karena sama dewa itu nggak boleh bohong, harus selalu jujur dalam keadaan apapun. Padahal tuh udah babak belur tuh si Pawan itu karena dipukulin ya. Tapi ya itu juga yang akhirnya bikin penjaga perbatasan itu kasihan, jadi si Pawan dilepasin dan dia boleh ke Pakistan gitu buat beresin misinya nganter Muni. Sampai di situ nggak selesai tuh penderitaannya Pawan, tetap aja karena kan langsung rame tuh berita kalau ada mata-mata masuk dari India, akhirnya dicari-cari jadi buronan sama polisi. Terus si Pawan juga kan harus tetap ngelindungin Muni ya, dia lari dan segala macam sampai akhirnya dia ketemu sama satu wartawan Pakistan namanya Chan Nawab. Nah, Pawan ceritain semuanya ke wartawan ini dan itu bikin si wartawan itu namanya Chan ini terenyuh gitu ya. Maksudnya dia terenyuh aja ada orang yang rela membahayakan dirinya sendiri demi menolong orang lain, padahal saudara bukan, keluarga bukan gitu, tapi dia rela ambil resiko gede ya masuk ke Pakistan. Buat orang India kan itu suatu resiko yang besar ya dan pasti penuh bahaya gitu, tapi tetap mau aja dilakuin sama Pawan. Nah akhirnya wartawan ini tergerak buat ngebantu. Terus kan karena dia seorang wartawan, pasti dia punya banyak link-link ke channel TV gitu ya. Dia udah coba telepon-teleponin channel TV ini tentang kisahnya Pawan gitu ya. Ada seorang India yang berani masuk Pakistan demi menolong orang Pakistan gitu. Intinya ini cerita tentang kemanusiaan. Tapi nggak ada channel TV yang mau, malah akhirnya si Pawan jadi tambah dikejar-kejar, tambah ketahuan kan posisinya di mana dan harus langsung ditangkap karena orang-orang Pakistan, maksudnya kayak polisinya Pakistan itu meyakini kalau si Pawan ini pasti seorang mata-mata gitu. Dan akhirnya ditangkep lah Pawan. Terus juga berarti kan tinggal si Chan sama si Muni aja ya. Akhirnya dilanjutin sama Chan buat bantuin Muni ketemu orang tuanya sambil di ambil kayak video gitu, video perjalanan sepanjang petualangan mereka ke rumahnya Muni. Singkat cerita, Muni bisa ketemu lagi sama keluarganya, dia bisa berkumpul lagi. Tapi ya di sisi lain, Pawan justru masuk penjara karena dia dianggap sebagai mata-mata. Dan di penjara itu tuh dia disiksa sama polisi Pakistan, suruh ngaku kalau pasti kamu itu mata-mata gitu. Nggak mungkin lah cuma sekedar nganterin nganterin seorang anak aja gitu kamu berani masuk ke Pakistan gitu ya. Nah, perannya si Chan ini sebagai wartawannya akhirnya demi menyelamatkan Pawan, dia sebarin lah itu video yang selama dia ambil di perjalanan itu, dia masukin ke YouTube dan dia sebarin ke semua orang. Maksudnya kayak supaya tergerak gitu orang-orang, kayak mungkin bikin petisi selamatkan Pawan gitu kan, kembalikan Pawan ke India gitu. Dan ternyata efektif gitu, YouTube-nya tuh ditonton sama ribuan orang, baik dari orang Pakistan maupun orang India, dan mereka semua dukung kalau Pawan ini dibalikin ke India, jangan disiksa, jangan dipenjara terus di Pakistan. Karena emang kan kebukti tuh ada rekaman videonya sepanjang jalan, itu emang bener niatnya tuh cuma buat bantuin Muni ketemu orang tuanya aja.
Walaupun isu-isu yang diangkat di film ini tuh agak-agak berat dan sensitif gitu ya, tentang media lah, tentang hubungan antar kedua negara, tentang agama, tapi di film ini tuh semuanya dibungkus menjadi sebuah drama yang menghibur, yang lucu, tapi ada terharunya, ada tersentuhnya, juga ada nangis-nangisnya sih kalau aku gitu ya. Jadi ya em, bagus aja lah, nggak heran kalau film ini jadi film yang terbaik. Oke deh, sekian dulu review aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng buat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih, dadah.